Skotlandia akhiri penantian 44 tahun. Skotlandia mengawali Piala Dunia 2026 dengan hasil yang manis. Kemenangan 1-0 atas Haiti membuat The Tartan Army mengakhiri penantian panjang selama 44 tahun untuk kembali menang dalam laga pertama di sebuah ajang Piala Dunia. Kemenangan tersebut terasa spesial karena Skotlandia sudah sangat lama gagal meraih hasil positif pada pertandingan pertama mereka di ajang Piala Dunia. Brasil gagal menang, Vinicius keluhkan cuaca dan rumput. Winger Brasil yakni Vinicius Junior mengeluhkan cuaca dan juga rumput stadion di Amerika Serikat. Keluhannya itu disampaikan usai tim Samba diimbangi oleh Maroko. Hasil imbang timnas Brasil dikomentari oleh Vinicius Soselaga. Dia menilai permainan timnya terhambat karena cuaca panas yang membuat rumput stadion mengering lebih cepat. Karena panas, rumput akhirnya mengering sangat cepat dan permainan menjadi sangat terhambat. Kami tidak bisa mendapatkan ritme permainan dan itu menyulitkan kami karena kami ingin bermain dengan menggerakkan bola dari satu sisi ke sisi yang lain, ujar dari Vinicius. Roberto Mancini tinggalkan Al Sadd, siap tangani timnas kembali. Roberto Mancini baru saja meninggalkan jabatannya di Al Sadd yang memicu spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya pria asal Italia ini sebagai pelatih tim nasional Italia. Keputusan ini diambil setelah Mancini hanya memimpin Al Sadd selama 8 bulan saja. Mancini kini disebut sebagai kandidat terdepan untuk kembali menangani La Nazionale. Sebelumnya ia telah memimpin Italia dalam tahun 2018 hingga tahun 2023, di mana ia sukses mengantarkan Italia menjuarai Euro 2020, namun gagal membawa mereka lolos ke Piala Dunia 2022. Kylian Mbappé rela berkorban demi angkat trofi Piala Dunia. Kylian Mbappé tiba di Amerika Serikat dengan misi memimpin Prancis menuju bintang ketiganya. Bintang Prancis ini tiba di Piala Dunia ketiga dalam karirnya, dalam posisi yang sangat berbeda dari edisi sebelumnya. Ia masih menjadi ujung tombak, tetapi ia juga harus menjadi salah satu suara paling berwibawa di ruang ganti dalam skuad yang penuh dengan pemain muda yang belum mengenal kompetisi ini. Kai Havertz bisa jadi tulang punggung Jerman di ajang Piala Dunia. Thomas Muller berharap Kai Havertz menjadi pilihan utama timnas Jerman di ajang Piala Dunia. Striker Arsenal itu dianggap cocok sebagai tulang punggung tim nasional. Muller merasa saat ini Jerman belum punya ujung tombak yang benar-benar berbahaya. Mantan pemain dari Bayern Munchen tersebut beranggapan kalau pemain yang mungkin bisa membahayakan pertahanan lawan adalah Kai Havertz. Portugal bisa juara atau tidak di ajang Piala Dunia? Piala Dunia 2026 jadi kesempatan terakhir Cristiano Ronaldo untuk juara bersama Portugal. Ronaldo akan meramaikan Piala Dunia untuk ke-6 kalinya. Kapten Portugal itu sekali lagi akan mencoba memenangkannya. Di Piala Dunia 2026, Portugal bergabung ke dalam grup K bersama Kongo, Uzbekistan, dan juga Kolombia. Dan laga perdananya adalah melawan Kongo. Vitinha belum berani sebut Portugal favorit Piala Dunia. Portugal dianggap menjadi salah satu favorit juara di ajang Piala Dunia. Vitinha mengaku belum berani menyebut timnya begitu meski punya kualitas yang bagus. Di antara sejumlah tim yang dinilai favorit juara, Portugal adalah salah satunya. Mereka punya komposisi yang sangat bagus dengan kombinasi veteran dan juga pemain muda yang kaya pengalaman. Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun didampingi para senior seperti Bruno Fernandes dan juga Bernardo Silva untuk bisa memimpin tim. Mereka didukung para junior yang sudah tahu rasanya juara seperti Vitinha, Joao Neves, Rafael Leao, Nuno Mendes, Gonzalo Inacio, Gonzalo Guedes hingga Francisco Conceição. Jerman menang 7-1, skor yang sama saat kalahkan Brasil 12 tahun yang lalu. Timnas Jerman mengawali kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak yang tak hanya menghasilkan 3 poin saja. Hasil tersebut juga membawa Jerman mencatatkan rekor baru dalam sejarah turnamen. Kemenangan 7-1 atas Kroasia membuat Jerman melampaui catatan Brasil dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang putaran final Piala Dunia. Rekor itu sebelumnya dipegang oleh Selikau selama bertahun-tahun. Menariknya, skor 7-1 menjadi bagian dari sejarah Jerman di ajang Piala Dunia. Angka yang sama pernah tercipta saat mereka menghancurkan Brasil di semifinal edisi 2014.
Jepang tahan imbang Belanda 2-2. Jepang dan Belanda menyajikan salah satu pertandingan paling menarik di fase grup Piala Dunia. Duel di grup F itu berakhir imbang 2-2 setelah kedua tim saling bergantian memimpin sepanjang pertandingan. Dua gol dari Virgil van Dijk dan juga Summerville dibalas oleh gol dari Nakamura dan juga Kamada. Maka Andre ter Stegen masih belum jelas masa depannya. Maka Andre ter Stegen tetap menjadi salah satu masalah terbesar yang belum terselesaikan di Barcelona sampai saat ini. Ajax baru-baru ini menunjukkan minat kepada sang kiper. Namun menurut laporan dari Sport, kepindahannya ke Ajax nampaknya jauh lebih rumit bagi ter Stegen. Raksasa Belanda itu tak mampu membayar gaji pemain Jerman tersebut yang dinilai terlalu tinggi. Federico Chiesa siap potong gaji signifikan demi kembali ke Juventus. Federico Chiesa kabarnya mendapatkan transfer kembali ke Juventus di bursa transfer musim panas. Bahkan ia dikabarkan siap memangkas gajinya secara signifikan. Menurut laporan dari Nicolas Kira, Chiesa mendapatkan kembali ke Juventus dan siap memangkas gajinya mencapai 50%. Dia menerima 7 juta euro per tahunnya pada saat ini di Liverpool. Namun satu-satunya pengganjal adalah permintaan Liverpool yang dilaporkan akan mencapai 10 juta euro sebagai fee transfer sang pemain. MU jalan komunikasi dengan West Ham untuk transfer dari Matheus Fernandes. MU akhirnya membuat pergerakan nyata untuk bisa mengamankan jasa Matheus Fernandes di musim panas. Setan Merah dilaporkan sudah menghubungi West Ham dan memulai negosiasi untuk transfer tersebut. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Manchester United sudah mulai membuka pembicaraan dengan West Ham untuk transfer dari Fernandes. Menurut laporan dari Romano, proses negosiasi ini bakal berjalan alot karena terdapat perbedaan valuasi yang cukup besar antara kedua belah pihak. Bayern Munchen dipastikan batal datangkan Marcus Rashford. Jurnalis ternama yakni Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Bayern Munchen hampir dipastikan tidak akan mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United di musim panas. Pada awalnya Munchen tertarik untuk bisa mendatangkan Rashford setelah pemain berusia 28 tahun itu tampil menawan saat menjalani masa peminjamannya bersama FC Barcelona. Kini Bayern Munchen lebih condong untuk mendatangkan penyerang asal Maroko yakni Ismail Saibari dari PSV Eindhoven di musim panas dengan sama-sama memiliki nilai pasar sebesar 40 juta euro. Nico Paz putuskan untuk tidak kembali ke Real Madrid. Seperti yang dilaporkan oleh Alberto Pereira dalam sebuah pembaruan baru-baru ini, Nico Paz tidak lagi dekat untuk bisa menyelesaikan kepindahannya kembali ke klub masa kecilnya Real Madrid. Bahkan jurnalis tersebut menegaskan bahwa sang pemain tidak akan kembali menjadi pemain Real Madrid di musim panas ini. Nico Paz diketahui harus bersaing dengan Jude Bellingham dan juga Arda Güler untuk bisa mendapatkan tempat di tim inti posisinya. Dengan tambahan Bernardo Silva yang kini juga ikut bersaing, ia sekali lagi tidak mendapatkan jaminan menit bermain yang berarti di Real Madrid. Liverpool siap salib Manchester United dalam perburuan Boussouma Toure. MU terancam disalib oleh Liverpool dalam upaya mereka mendatangkan bintang Hoffenheim yakni Boussouma Toure. Menurut laporan dari Tim Talk, Liverpool diklaim telah menyalip Manchester United dan Aston Villa dalam upaya mereka mendatangkan tanda tangan pemain internasional Pantai Gading tersebut. Nilai transfernya sekitar 40 hingga 50 juta euro yang seharusnya tidak menjadi masalah berarti bagi klub asal Inggris. Pemain berusia 20 tahun tersebut sama efektifnya di kedua sisi sayap. Meskipun ia klinis di sepertiga akhir lapangan, Toure juga memiliki kemampuan untuk bisa menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Liverpool gelar pertemuan untuk datangkan bakat terbaik. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Liverpool tengah mengadakan pembicaraan dengan gelandang Lille yakni Ayub Buadi sebelum bursa transfer dimulai. Penampilan gemilang Buadi di Piala Dunia semakin meningkatkan profilnya, terutama setelah permainan impresif melawan Brasil. Jika Buadi mampu mempertahankan performanya sepanjang turnamen, ia diprediksi akan menjadi salah satu target utama di bursa transfer musim panas. Christian Pulisic bersedia pindah ke AS Roma. Pulisic memberi syarat ke Roma bahwa masa depan pemain asal Amerika Serikat itu masih belum pasti, dan Pulisic dikabarkan kini tertarik bergabung dengan Roma.
Penyerang mantan pemain Chelsea yang sedang berlaga di Piala Dunia bersama Amerika Serikat tersebut dikabarkan tertarik dengan proyek dari Chelsea dan berpulang untuk bisa bermain di Liga Champions musim depan. Gasperini sangat mengagumi Pulisic dan tengah memasukkan namanya ke dalam daftar pendek pemain yang diinginkan untuk musim depan bersama dengan Mason Greenwood dan juga Summerville. Marco Kurela mendekat ke Real Madrid. Real Madrid terus bergerak cepat menggait pemain buruannya musim panas ini. Terbaru bek kiri Chelsea yakni Marco Kurela kini akan didapatkan. Menurut laporan The Athletic, Real Madrid sudah mencapai kata sepakat dengan Chelsea sebesar 55 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah, dan nanti ada bonus sekitar 5 juta euro hingga harga total Kurela di angka 60 juta euro. Timnas Pakistan ikut Asian Cup 2026 di Indonesia. Timnas Pakistan dikabarkan akan mencatatkan sejarah baru dalam sepak bola negaranya. Mereka disebut telah menerima undangan untuk ambil bagian dalam ajang perdana ASEAN FIFA Cup yang akan digelar di Indonesia pada September hingga Oktober 2026. Menurut laporan media Pakistan, FIFA telah mengirimkan undangan resmi kepada Federasi Sepak Bola Pakistan untuk mengikuti turnamen tersebut, dan undangan itu dikabarkan sudah diterima oleh federasi. Luke Vickery dan juga Mitchell Baker segera rampungkan naturalisasi. Dua pemain keturunan yakni Luke Vickery dan juga Mitchell Baker tinggal selangkah lagi merampungkan proses naturalisasi untuk bisa menjadi WNI dan memperkuat skuad Garuda nantinya. Keduanya akan masuk dalam pembahasan sidang DPR RI. Jika seluruh proses berjalan lancar, Luke dan juga Mitchell Baker akan menjadi tambahan penting bagi tim nasional yang tengah mempersiapkan langkah untuk bisa menghadapi agenda internasional dalam beberapa tahun ke depan.